Halo teman-teman Virgo dan juga Crosswatcher, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Damar Aji yang akan membacakan lagi zodiak kamu. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-6, yaitu Virgo. Kita akan lihat Virgo teman-teman, seperti apa pesan-pesan buat Virgo, ada apa buat Virgo, apa yang terjadi dengan Virgo, ya kan? Dan juga buat kamu Crosswatcher, tidak ada salahnya juga kalau kamu nonton video ini, karena siapa tahu nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan Virgo. Bisa jadi misalnya kamu punya hubungan dengan Virgo, punya teman Virgo, punya sahabat jiwa Virgo, punya pasangan, istri, suami, dan sebagainya, dia adalah Virgo. Jadi sebetulnya tidak hanya Virgo yang harus nonton video ini, tapi semua orang yang berhubungan dengan Virgo pun bisa nonton video ini. Dan seperti kita tahu teman-teman dan juga sahabat jiwaku, bahwa Virgo ini adalah orangnya keras kepala, ya kan? Susah diatur, terus kemudian dia suka banget mengkritik orang lain gitu kan. Dan bahkan Virgo tipe orang yang bisa dibilang selalu khawatir, selalu cemas gitu kan. Kalau ada apa-apa gampang sekali khawatir. Kemudian Virgo tipe orang yang juga menyenangkan karena dia suka banget menyenangkan hati orang lain atau semua orang. Kemudian Virgo itu termasuk orangnya perfeksionis gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa dia tuh selalu kepengen tampil yang bagus, tampil yang keren, kepengen pekerjaan atau bekerja pun juga sempurna dan seterusnya seperti itu. Itulah kurang lebih gambaran seorang Virgo. Terus dia tuh orangnya juga siap bekerja keras gitu kan, siap bekerja keras, kreatif juga. Terus selain kreatif bisa diandalkan ya, kalau Virgo tuh bisa diandalkan juga. Bisa dibilang cukup sabar orangnya, sangat baik gitu loh ya. Itu gambaran-gambaran Virgo ya, berpikir kritis. Terus kemudian apa lagi nih, orangnya cemerlang, punya ide-ide yang bagus, banyak actionnya, jadi nggak cuma bicara tapi actionnya juga banyak. Terus Virgo tuh kayak dilihat itu orangnya kayak pendiam gitu kan, pendiam, persis kayak saya kan pendiam orangnya. Jadi kurang lebih gambarannya Virgo seperti itu. Terus cerdas juga, smart gitu kan orangnya. Dan khawatir jika kalau dia nggak sibuk, kalau nganggur itu khawatir. Jadi gelisah kalau udah nganggur tuh khawatir, gelisahnya keluar. Ya kurang lebih seperti itu Virgo ya. Buat teman-teman Virgo silahkan aja untuk merapat di sini dan mendengarkan apa yang nanti bakal saya baca. Seperti biasa saya bakal mengeluarkan kartu secara sederhana. Hanya ada 5, tetapi saya baca secara detail, secara mendalam, dan mudah-mudahan saya bisa menjabarkan secara rinci dan detail juga sih. Tapi kalau dalam hal ini sih yang penting adalah poin-poinnya sudah kita bisa tangkap gitu loh. Inti-intinya sudah bisa kita baca ya, seperti itu. Teman-teman, karena ini bersifat general, jadi tidak akan semuanya resonate ya, tidak akan semuanya pas. Maka dari itu buat kamu yang pengen pas, resonate, dan hasilnya maksimal sesuai dengan energi kamu secara personal, silahkan ya kamu melakukan private reading atau personal reading. Nomornya kemana bisa langsung kamu chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas atau di deskripsi juga ada di situ. Tinggal klik linknya aja. Nanti kamu langsung nyambung ke situ. Jadi nggak perlu save nomor, langsung klik linknya, kamu nyambung ke WA Damar Aji, dan baru di situ kamu bisa langsung chatting atau di save juga nomornya bisa. Oke deh Virgo, kita lihat ada pesan apa. Saya tidak angkat tema, jadi saya langsung random di sini. Jadi langsung saya baca pesan-pesannya apa. Jadi tidak mengangkat satu tema tertentu, sehingga nanti tinggal kartu menyesuaikan atau melihat secara bacaan kartunya apa. Tapi di sini saya random ya. Jadi maka dari itu saya belum bisa ngomong judulnya di sini karena nanti judul saya tulis setelah saya simpan video ini gitu loh. Jadi setelah video ini selesai baru kita kasih judul. Oke, teman-teman, kita akan lihat Virgo seperti apa. Oke, teman-teman, untuk Virgo di sini kita sudah lihat ada Seven of Swords, ada Justice, ada Five of Wands, ada Eight of Pentacles, dan ada Page of Swords. Saya melihat di sini Virgo saat ini sepertinya sedang dihadapkan dengan sebuah konflik batin. Konflik batin itu berhubungan dengan beberapa masalah antara internal kamu dan juga antara eksternal. Artinya konflik batin jelas ya, itu ada di internal diri kamu sendiri. Ada beberapa hal yang membuat kamu saat ini sedang sangat galau, sedang sangat bimbang memikirkan itu semuanya, dan kamu harus membuat keputusan segera.
Teman-teman, untuk Virgo, di sini dibutuhkan sekali keberanian, ya. Saya tahu bahwa kamu saat ini sedang bimbang, galau, bahkan ada perasaan-perasaan khawatir. Seperti yang tadi saya bacakan di awal, bahwa untuk Virgo memang sering kali merasakan kekhawatiran yang kadang-kadang tanpa sebab yang jelas. Tetapi kalau ini saya melihat sebabnya cukup jelas. Ada kekhawatiran yang sedang kamu rasakan, gitu loh. Kekhawatiran itu tentunya sebagai bentuk kewaspadaan kamu dan juga keantisipasian kamu. Jadi kamu memang harus antisipasi. Jadi kalau sekarang ini merasa khawatir, itu adalah hal yang wajar, cuman jangan sampai berlebihan. Saat ini ada masalah yang sedang kamu hadapi dan itu cukup membuat kamu terbebani, pikiran kamu, perasaan kamu juga. Jadi kamu ngerasa kayak terganggu. Nah, tetapi teman-teman, masalah yang kamu hadapi ini tentunya tidak akan pernah selesai ketika kamu tidak memberanikan diri atau munculkan keberanian kamu untuk menghadapi situasi dan kondisi ini. Saya melihatnya di sini ada juga hubungannya dengan pasangan kamu, tapi juga ada hubungannya dengan orang lain. Mungkin bisa di pekerjaan kamu atau mungkin di lingkungan sosial kamu juga. Tetapi intinya yang jelas di sini, teman-teman, untuk Seven of Swords, saya melihat bahwa kamu tuh butuh keberanian agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Karena semakin cepat diselesaikan tentu semakin baik. Caranya adalah dengan dihadapi, penuh dengan keberanian. Yang penting kamu di sini berlaku jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada apapun. Meskipun kadang-kadang kejujuran itu seringkali menyakitkan, bisa menyakitkan diri sendiri dan juga menyakitkan orang lain. Tetapi it's okay, gitu loh. Tetapi memang gini, kadang-kadang ada beberapa hal yang saya pelajari, teman-teman, antara kejujuran dan lugu, ya, itu memang beda. Kalau kejujuran itu, kita berkata jujur, kita berkata menyampaikan sesuatu dengan jujur, tetapi tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Artinya, kalau jujur itu cenderung ada penghormatan, ada menjaga perasaan orang lain, penghormatan kepada orang lain, menjaga hati orang lain dan sebagainya. Tapi kalau lugu itu biasanya sudah tidak mengabaikan hal-hal yang tadi saya sebutkan di masalah kejujuran. Ya, tidak lagi ada penghormatan, ngomong apa adanya, mau tersinggung terserah, mau sakit hati bodoh amat dan sebagainya. Nah, itu lugu, cenderung kekanakan, cenderung tidak pakai kebijaksanaan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kembali ke sini, teman-teman, untuk Virgo harus ada keberanian, ya, untuk menghadapi situasi yang sekarang ini sedang kamu hadapi, dan kemudian kamu harus membuat keputusan segera. Konflik batin yang sedang kamu rasakan saat ini pun juga harus diselesaikan segera. Karena kalau konflik batin terlalu lama, itu juga akan sangat mengganggu. Itu bakalan sangat mengganggu seluruh aspek kehidupan kamu, mulai dari kesehatan kamu, pikiran kamu nggak tenang, perasaan kamu nggak tenang. Dan jangan lupa, semua itu nanti juga berdampak pada masalah rezeki, kesehatan, hubungan kamu dengan orang lain, karir kamu, dan keuangan kamu, dan sebagainya. Bahkan nanti hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu pun bisa juga terganggu. Nah, teman-teman, di permasalahan yang sedang dihadapi oleh Virgo, saya melihatnya sih sebetulnya ini antara konflik batin kamu sendiri, tapi terkait dengan pasangan kamu juga. Nanti kita cek lebih dalam lagi, tapi juga ada sebagian Virgo yang ini urusannya dengan masalah orang lain di luar diri pasangan atau di luar pasangan kamu. Kemudian di sini memang bisa dikatakan kamu harus bersikap adil, ya, bersikap adil, bijaksana, mempertimbangkan semuanya dengan baik, gitu loh. Karena kamu akan mengambil sebuah keputusan besar. Kamu menghadapi sesuatu yang bisa dibilang tidak main-main, tidak sepele. Nah, saya melihatnya di sini sih ada semacam pertikaian juga, ada pertengkaran. Kamu dan pasangan kamu sepertinya mulai banyak pertengkaran yang terjadi di antara hubungan kalian. Ya, jadi inilah yang membuat kamu tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman, ada sesuatu yang bikin kamu tuh gelisah, galau dan sebagainya. Ya, maka di sini kamu harus segera ambil keputusan sih kalau saya lihat di sini, ya. Harus segera ambil keputusan. Saya akan cek lagi. Sepertinya konflik dengan pasangan kamu ini juga cukup kuat, ya.
Selain memang di luar itu juga ada beberapa hal atau masalah, tapi lebih dominan masalah ini justru datangnya dari pasangan kamu sendiri. Saya melihat bahwa justru kamu itu terganggunya oleh masalah dengan pasangan kamu sendiri. Kalau urusan luar, sepertinya kamu bisa mengcover, kamu bisa mengatasi semuanya itu. Ada pertikaian, ada semacam kompetisi. Nah, kalau semacam kompetisi di sini berarti ada orang lain selain kalian. Jadi di sini saya melihat ada kayak orang ketiga yang katakanlah ada semacam kedekatan dengan pasangan kamu. Meskipun mungkin secara intern mereka itu belum yang deket banget, mungkin juga belum gitu loh. Cuman baru kayak semacam ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana juga gitu loh. Dan itu sudah cukup mengganggu kamu juga karena kamu juga bisa dibilang udah cukup cemburu juga ya melihat situasi dan kondisi itu. Kamu melihat komunikasi pasangan kamu dengan dia. Memang ya teman-teman gitu loh. Semua itu berawal dari komunikasi. Ketika kita punya pasangan dan pasangan kita ternyata masih membuka komunikasi dengan orang lain dan itu adalah lawan jenis, ini memang bisa dikatakan agak kurang sehat. Kecuali memang benar-benar itu adalah teman, pure adalah sahabat, it's okay gitu kan. Tetapi dalam konteks pasangan dan kemudian dia masih membuka komunikasi dengan orang lain yang lawan jenis, ini saya pikir adalah hal yang perlu diperhatikan gitu loh. Karena ketika ya kemungkinan semuanya bisa terjadi karena segala sesuatu itu bisa diawali dari komunikasi gitu kan. Apalagi setelah ketika melihat bahwa komunikasinya itu sudah mengarah ke hal-hal yang pribadi gitu loh. Misalnya contoh nih, bahwa kamu punya pasangan, dan pasangan kamu sekarang berarti kan ada kamu gitu kan. Tapi ketika misalnya ternyata ada chat komunikasi pasangan kamu dengan orang lain, ya, dan orang lain itu bertanya, kamu statusnya apa gitu loh. Misalnya kamu single apa enggak gitu kan. Terus kemudian pasangan kamu ngejawab bahwa yes, I'm single. Terus perasaan kamu tuh gimana coba? Perasaan kamu gimana aja? Kamu dianggap di mana? Kamu dianggap apa? Gitu loh. Sedangkan kamu ada, gitu loh. Kamu sebagai pasangannya. Tapi ketika pasangan kamu itu menjawab chattingan dari orang lain dan itu dijawabnya adalah single, I'm single, gitu ya. Aduh, ini semua orang pasti bakalan kebakaran cengkot, gitu kan. Semua orang bakalan emosi jiwa, gitu kan. Nah, itu gambaran aja, contoh, gitu kan. Itu contoh. Ya contoh. Karena saya melihat di sekitar saya itu sering terjadi, di klien-klien saya, di pasien-pasien saya itu sering banget mengalami hal-hal itu. Maka mereka harus melakukan healing dan terapi dan sebagainya untuk ya meredam rasa sakitnya, untuk meredam emosinya dan sebagainya. Nah, itu teman-teman. Itu sebagai contoh. Nah, intinya adalah untuk Virgo segeralah untuk melakukan keputusan, membuat keputusan. Ya, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah bimbang lagi. Karena kalau terlalu lama kamu bimbang, tidak membuat keputusan, justru itu akan membuat kamu makin lama makin gelisah, makin nggak enak, makin menyebalkan sekali. Ya, nah di sini ada pertikaian, ada perselisihan, dan ada semacam persaingan. Ya, dan persaingan itu adalah datangnya orang lain ke dalam kehidupan kalian. Seperti itu. Terus ketika misalnya pasangan kamu seperti itu, saya pikir kalau saya pribadi gitu kan, kalau saya pribadi orangnya nggak bisa toleransi, ya kan. Kalau misalnya itu adalah sesuatu yang sudah sangat prinsip dan itu berhubungan sekali dengan masalah kesetiaan, loyalitas, karena itu adalah hal yang nomor satu, teman-teman. Jadi tidak bisa buat main-main gitu loh. Kalau sudah punya pasangan ya sudah gitu loh. Ya, artinya harus jaga itu hati, jaga itu kehormatan, jaga itu perasaan. Kesetiaan itu adalah nomor satu. Ya, maka jangan pernah main-main. Karena kalau kesetiaan sudah dinodai, maka kepercayaan hilang dan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi kalau misalnya kamu sedang mencari tahu jawaban bahwa ini dilanjutkan atau tidak, semua jawaban ada di dalam diri kamu, semua keputusan ada di kamu. Tetapi setidaknya dari apa yang saya sampaikan, referensi yang saya sampaikan, bisa memberikan penegasan atau paling nggak gambaran bahwa apa yang harus kamu lakukan. Tetapi sekali lagi bahwa kesetiaan itu adalah nomor satu, gitu kan. Karena gini teman-teman, ada semacam pola kebiasaan manusia, pola habitnya manusia. Kalau dia sudah memiliki habit
atau pola atau semacam servo mekanisme yang buruk gitu ya. Misalnya gini, dia dulu pernah gagal pertama gitu kan, pernah gagal pertama. Nah, ternyata oke, kemudian dia menjalani kehidupan baru lagi, yang kedua, dan yang kedua gagal lagi gitu kan. Nah, berarti ada dong sesuatu yang harus kita lihat lebih jauh. Ada sesuatu yang harus kita pertanyakan lebih detail lagi. Ini kenapa kok dia gagal sampai 2 kali misalnya seperti itu? Ya kan? Kenapa? Kita tidak bisa mendengar dari salah satu pihak bahwa oh ini yang salah adalah pihak dia dan sebagainya gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Kita harus cross check ya, bila mana perlu gitu kan. Kalau nggak perlu juga ngapain cross check gitu kan, buang-buang waktu juga. Artinya kita bisa melihat dari polanya saja gitu. Kalau sekali gagal, 2 kali gagal, atau bahkan sampai 3 kali gagal dengan pola yang sama, berarti kesalahan itu tidak mutlak berada di pasangannya dia gitu loh. Ya. Bukan berarti kesalahan di pasangannya dia, tapi bisa jadi dia sendiri sebagai pasangan kamu yang mungkin justru nggak benar gitu loh. Justru nggak benar. Itu tadi, ada pola di mana ternyata ketika dia punya pasangan masih membuka komunikasi dengan orang lain. Nah, berarti kalau masih buka komunikasi dengan orang lain akan ada kecenderungan juga membuka hati gitu loh. Walaupun tidak selalu begitu, tetapi pola ini harus kita waspadai supaya apa? Supaya kita benar-benar berhati-hati melihat seseorang, melihat kebiasaan orang secara mentalitas, secara karakter dan sebagainya, atau habitnya, ya kan? Kalau kamu tidak kepengen salah pilih, hati-hati dan ambil segera keputusan. Oke? Saya rasa itu dulu teman-teman. Buat kamu yang sudah nonton ini, terima kasih banget. Jangan lupa untuk subscribe, ya, komentar dan juga like. Dan buat yang teman-teman kepengen konsultasi dengan saya langsung, silahkan kamu bisa langsung chat ke WA yang tertera. Dan kamu bisa langsung chat ke saya, oke? Kita bisa ketemu, komunikasi, ngobrol, kita sharing, dan kamu akan mendapatkan pencerahan dan reading secara personal. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk sehat selalu. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Jangan lupa untuk bahagia. Saya Damar Haji, sampai jumpa.